bergaul dengan firqah yang sesat. Ya nggak bisa. Kita dakwakan iya, tapi duduk dengan ahlul bid'ah, duduk bergaul dengan mereka, nggak boleh. Kita nggak boleh jadikan teman sahabat karib kita dari ahlul bid'ah, nggak boleh. Ahlul bid'ah, para ulama jaga jarak sampai mereka adakan batas dengan besi, nggak mau ketemu dengan ahlul bid'ah, sampai begitu. Sampai mereka juga mentahdir tokoh-tokoh ahlul bid'ah, bukan jadikan sahabat, bukan teman, jangan. Nanti ngerusak iman kita, ngerusak akidah kita, ngerusak agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Penjelasan yang baru saja Anda lihat adalah sesuai dengan nas hadis. Dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas bahwasanya, janganlah engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu karena akan menyebabkan hatimu sakit. Fudail bin Iyad berkata, hindarilah duduk bersama ahli bidah, dan barang siapa yang duduk bersama mereka, maka dia tidak akan diberi hikmah. Aku suka jika di antara aku dan pelaku bidah ada benteng dari besi. Beliau juga berkata, aku mendapati orang-orang terbaik, semua adalah penjaga sunnah, dan mereka melarang bersahabat dengan orang yang melakukan bidah. Kemudian Hasan al-Basri berkata, janganlah kalian duduk dengan pengikut hawa nafsu, dan jangan berdebat dengan mereka, dan jangan mendengarkan perkataan mereka. Lanjut hadis dari Yahya bin Abi Katsir. Beliau berkata, jika engkau bertemu dengan pelaku bidah di jalan, maka ambillah jalan lain. Lanjut, Abu Kilabah al-Roqasi berkata, janganlah duduk bersama mereka dan janganlah bergaul dengan mereka, sebab aku khawatir mereka menjerumuskanmu ke dalam kesesatan mereka. Beliau juga berkata, jika engkau melihat seseorang duduk bersama ahli bidah, berikanlah peringatan keras dan jelaskan kepadanya tentang kepribadiannya. Apabila dia tetap duduk-duduk bersama ahli bidah setelah dia mengetahui, maka jauhilah dia karena dia termasuk pengikut ahli bidah. Imam Al-Barbahari berkata, jika engkau melihat suatu kebidahan pada seseorang maka jauhilah dia, sebab yang dia sembunyikan darimu lebih banyak dari apa yang dia perlihatkan kepadamu. Sahabat beriman, jika kita hanya membaca nas dari hadis di atas, walau tidak bersumber langsung dari Nabi Muhammad, akan tetapi, apa yang dikatakan tidaklah bertentangan dengan sabda Nabi. Nabi sangat menegaskan bahwa bidah itu adalah sesuatu yang sesat dan menyesatkan bagi para pelaku dan pengikutnya. Namun apakah tepat jika kata bidah dituduhkan pada amalan-amalan seperti yang telah lama kita amalkan selama ini? Yasinan, tahlilan, sholawatan, dzikir bersama setelah sholat, kirim Al-Fatihah kepada orang yang telah mati, seringkali dijadikan amalan yang dianggap bidah dan sesat oleh mereka yang beranggapan itu adalah amalan yang tidak dicontohkan Nabi. Walaupun isi dari ritual amalan itu, semuanya ada dasar dalilnya dan tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. Apa yang didakwakan oleh Ustadz Yazid Jawas ini banyak sekali ucapan yang senada dengan Ustadz Salafi yang lain. Intinya mereka selalu berkata, ahli bidah adalah orang yang harus dijauhi. Lantas siapakah sebenarnya ahli bidah? Banyak orang yang salah paham sehingga memasukkan orang yang berbeda pendapat dengan manhaj salaf sebagai ahli bidah. Menurut ulama salaf Ahlus Sunnah, ahli bidah bukanlah orang yang berbeda pendapat dalam urusan fikih atau tafsir, tetapi orang yang tersesat dalam urusan akidah. Mereka mengerjakan amalan yang menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana amalan itu sama sekali tidak berdasar dan berpedoman pada tuntunan Allah Rasul, dan amalan itu bertentangan dengan tuntunan Allah dan Rasul. Apa yang dimaksud dengan bertentangan? Yaitu suatu amalan yang menyebabkan pelaku atau pengikutnya menjadi semakin jauh dengan keyakinannya pada kebesaran Allah. Contohnya seseorang yang sangat mengidolakan seorang tokoh Islam, karena terlalu mengidolakan maka kemudian beberapa orang mengangkat tokoh tersebut menjadi sosok yang sederajat dengan Nabi, yang kemudian harus dibaiat, ditaati, diikuti semua ajarannya. Sehingga perbuatannya itu menjadi sebuah akidah yang menyimpang dari dasar-dasar dan pedoman Quran hadis. Namun sangat disayangkan, dengan apa yang selama ini dikatakan oleh saudara manhaj salaf, bahwa amalan yasinan dan tahlilan yang di dalamnya adalah ritual yang berdasar Quran hadis dan menyebabkan pelakunya pun semakin bertambah keimanannya kepada Allah dan Rasul. Mereka justru dianggap ahli bidah hanya karena alasan Nabi tidak pernah mencontohkan.
Benarkah sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi adalah bidah? Benarkah orang yang dituduh bidah dan belum terbukti tuduhan itu benar? Kemudian kita harus jaga jarak dan menjauhi orang yang suka mengamalkan yasinan dan tahlilan yang kata mereka itu ahli bidah. Ibnu Abbas bertanya kepada Nabi, agama manakah yang dicintai Allah? Nabi menjawab, agama yang lurus dan toleransi. Dari Anas bin Malik, Nabi bersabda, tidaklah beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, ada 7 golongan dari orang iman yang akan mendapat naungan dari Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah, yaitu pemimpin yang adil, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Robnya, kemudian seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, kemudian 2 orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah bermusuh-musuhan, kemudian Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kalian bersaudara atas nikmat Allah. Surah Al-Imran. Sahabat beriman, dari hadis-hadis dan ayat yang kami jelaskan tadi, semua berdasar firman Allah dan sabda Nabi, yang menegaskan bahwa wajibnya kita menjaga persaudaraan dan menghargai perbedaan pendapat dan jangan bercerai-berai. Kita harus mencintai sesama manusia tanpa pilih-pilih, walaupun dia adalah orang kafir, selama mereka tidak memusuhi kita, selama mereka tidak mengusir kita dari wilayah kita, dan selama mereka tidak mengganggu ibadah kita. Kepada orang kafir saja kita diperintahkan untuk toleransi, apalagi kepada sesama muslim. Janganlah kalian menjadi orang yang keras hati dengan memaksakan pemahaman kalian untuk dipercayai orang lain. Janganlah sebab tuduhan bidah kalian yang tidak pasti benar kepada muslim yang yasinan dan tahlilan, kemudian kalian menjauhi mereka. Jaga jarak dengan mereka karena kalian menganggap mereka adalah ahli bidah dan akan menyesatkan kalian ke neraka. Padahal tuduhan kalian itu belum terbukti benar. Belum ada kesepakatan seluruh ulama yang menyatakan tuduhan kalian benar. Bagaimana jika salah? Apakah kalian siap menanggung dosa? Kita bergaul dengan firqah yang sesat, ya nggak bisa. Kita dakwakan iya, tapi duduk dengan ahlul bid'ah, duduk bergaul dengan mereka, nggak boleh. Kita nggak boleh jadikan teman sahabat karib kita dari ahlul bid'ah, nggak boleh. Ahlul bid'ah, para ulama jaga jarak sampai mereka adakan batas dengan besi, nggak mau ketemu dengan ahlul bid'ah, sampai begitu. Sampai mereka juga mentahdir tokoh-tokoh ahlul bid'ah, bukan jadikan sahabat, bukan teman, jangan. Nanti ngerusak iman kita, ngerusak akidah kita, ngerusak agama kita.